طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. فيا أحباب الله وأحباب الرسول صلى الله عليه وسلم، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah binikmatihi tatimu salihat. Di pagi hari ini tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rezeki yang sangat melimpah dan kenikmatan yang tak dapat dihitung. Di antaranya adalah nikmat sehat dan juga nikmat keimanan. Dan tentunya juga satu hal yang harus kita syukuri adalah kita masih diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar, menuntut ilmu, terkhusus ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab. Tak lupa salawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman semua, pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita membaca kitab An-Nahwu wa Tatbiqi karya dari Syekh Khalid Abdul Aziz hafizahullah taala. Pada pembahasan kemarin kita telah membahas tentang isim beserta tanda-tandanya. Mungkin di antara teman-teman yang telah mempelajari ilmu nahwu dasar, semacam mengkaji matan al-Ajurumiyah, sedikit terheran karena ada beberapa tanda yang boleh jadi belum didapati dalam kitab al-Ajurumiyah, namun dimasukkan oleh Syekh Khalid Abdul Aziz ya di sana sebagai tanda isim. Contohnya adalah seperti apa? Isnad ilaih dan juga apa? Nida. Ya, karena memang kalau kita menelaah dan membuka kitab para ulama nahwu yang tingkatannya itu di atas, ya, seperti Qatrun Nada beserta syarahnya, nah, ya, atau di atasnya lagi Syudzurul Zahab atau yang semisal dengannya, maka dikelompokkan tanda isim di antaranya apa? Ada an-nida atau yang di bawah mereka seperti ya Mutammimah al-Ajurumiyah sudah mulai memasukkan apa? Tanda-tanda isim bukan hanya seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ajuram rahimahullah. Ya alhamdulillah, kemarin kita dapati bersama tanda-tanda isim dan bagaimana penyebutannya dengan kami lampirkan ya dari referensi lain, yaitu syarah Sudurul Zahabnya Ibnu Hisham Al-Ansari. Baik, insyaallah pagi hari ini kita dengan izin Allah kita akan mengkaji fi'il, yaitu verba, kata kerja. Dalam bahasa Arab, apa definisinya secara terperinci dan pembagiannya seperti apa dan apa saja ciri-cirinya agar kita nanti bisa mengenali si fi'il ini tatkala ia berkumpul dalam satu kalimat ya, bersama isim dan huruf. Baik, man yurid an yaqra, tafadhal. Anda Ustaz. Nah, silahkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma gfir lana wa li ustadina wa ulama'ina wa masyayikhina wa li muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Thumma qala al-musannifu hafidhallahu ta'ala thaniyan al-fi'lu
huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi ahadil azminati thalathati nahwu. Hasbuk. Nah, hasbuk barakallahu fiik. Barakallah. Amin. Amin. Taib. Fi'il di sini definisinya secara istilah adalah kalimatun dalat. Suatu kata yang dia itu dalat menunjukkan ala ma'nan atas suatu makna fi nafsiha pada dirinya. Sampai sini mirip dengan isim kan? Taib. Tapi disinilah letak perbedaan dengan isim kemarin. Fi'il itu waqtaronat bi ahadil azminatis salasati. Dia harus terikat. Ya, dia harus apa? Terikat dan berkaitan dengan salah satu dari 3 waktu. Oke. Jadi dikelompokkan ada 3 waktu. Yang pertama past, waktu yang telah berlalu. Kemudian ya, waktu yang sedang berlangsung sekarang, dan juga future. Ya, istiqbal, waktu yang akan datang. Langsung beliau berikan contoh di sini. Ya, 3 kata kerja tapi muncul dari satu derivasi kata yang sama. Berarti maknanya apa? Berbeda-beda, artinya berbeda-beda, tapi saling berkaitan karena dia muncul dari satu akar yang sama. Ada kata ba, ada yaktubu, ada uktub. Ketiga fiil ini memiliki makna yang berbeda. Sekaligus terjemahannya pun nanti memiliki terjemahannya masing-masing. Namun, ada kemiripan karena memang dia berasal dari satu akar yang sama. Dan inilah uniknya bahasa Arab. Ya, kita tinggal bisa melihat dari mananya, dari huruf-hurufnya yang familiar. Yaktubu, mirip seperti kata ba, karena ada kaf, ada ta, ada ba. Uktub. Nah, bagaimana membedakan maknanya? Tinggal kita mengetahui polanya. Maka bahasa Arab itu ya adalah bahasa yang penuh dengan pola-pola kata tertentu. Maka polanya saja yang kita hafalkan cukup bagi kita untuk menguasai apa? Mayoritas kosakata dalam bahasa Arab, khususnya mayoritas kata kerja. Nah, ketika pola sudah didapatkan, kita nanti mudah untuk membentuknya. Baik, kataba di sini untuk menunjukkan apa? Yadullu. Ya, kataba di sini menunjukkan alal kitabah, atas perbuatan menulis. Tetapi terjadi fil madi, di waktu lampau. Jadi al-madi itu sebutan untuk waktu lampau dalam bahasa Arab. Maka fiil atau kata kerja yang itu dilakukan pada waktu lalu atau menunjukkan waktu yang telah berlalu, telah berlangsung, disebut dengan fiil madi. Ya, al-fi'lu al-madi. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah yaktubu. Yaktubu ini pun sama, menunjukkan atas aktivitas menulis tapi waktunya berbeda. Tidak seperti kataba. Kalau kataba itu di waktu yang telah berlalu. Nah, kalau yaktubu ini aktivitas menulisnya dilakukan kapan? Fil hali. Waktu yang sedang berlangsung atau saat ini. Maka disebut fiilnya itu dengan apa? Al-fi'lu al-mudhari'u. Ya. Nah, maka yang ketiga uktub. Nah, ya. Ini adalah kata kerja yadullu 'alal kitabah, menunjukkan pula dia atas aktivitas menulis, tetapi apa? Fil mustaqbal. Terjadi perbuatan menulis itu
Kapan? Fil mustaqbal, di waktu yang akan datang. Nah, maka ini disebut fiilnya adalah fi'lu amr. Ya. Nah, fi'lul amri. Nanti ada ciri-ciri tersendiri lagi yang mengkhususkan pada apa namanya? Fiil-fiil tertentu, baik fiil madhi, fiil mudhari dan fiil amr. Ya. Nah, kataba kalau kita ingin terjemahkan karena dia aktivitas menulis. Karena dia aktivitas menulis terjadi di waktu lampau, kita bisa terjemahkan dia telah menulis. Nah, sedangkan yaktub dia adalah fiil mudhari. Kata kerja yang terjadi pada waktu sekarang, yang sedang berlangsung, berarti adanya sedang. Artinya apa? Sedang menulis. Nah, uktub ini didefinisikan dia sebagai fi'il amr. Apa itu fi'il amr? Amr itu apa? Perintah. Berarti kata kerja perintah. Ketika kita memerintah seseorang, apakah perbuatan yang langsung terjadi? Belum. Kapan perbuatan itu terjadi? Perbuatan yang kita perintah. Ketika kita setelah selesai memerintahkan dia, maka seketika itu perbuatan langsung terjadi. Walaupun kadang tidak. Ya. Tapi pada intinya apa? Istiqbal nanti maknanya. Karena terjadi setelah waktu pembicaraan. Uktub artinya apa di sini? Tulis, tulislah. Barakallahu fikum. Inilah 3 pembagian fiil berdasarkan waktu. Ya. 3 pembagian fiil berdasarkan waktu. Nah, ya. Dan inilah pembagian fiil berdasarkan waktu menurut jumhur ulama nahwu. Terlebih ya ulama Basrah yang berpendapat demikian. Terbagi menjadi 3 ya ketika fiil dilihat dari segi waktu terjadinya. Lah kalau nanti kita menggunakan pandangan ulama Kufah tentu berbeda. Karena apa? Pandangan ulama Basrah itu seringkali menyelisihi pandangan ulama Kufah ya maupun madrasah-madrasah lainnya seperti madrasah Baghdad ya. Biar kata narasinya itu apa? Madrasah Baghdad mengkomparasikan ya antara madrasah Basrah dengan madrasah Kufah. Oke, pertanyaannya kalau Kufah melihat fiil berdasarkan waktunya, mereka membagi menjadi berapa? 2. Ya. Dan keterangan tersebut terdapat dan tercantum dalam kitab Ham'ul Hawami'-nya Al-Imam As-Suyuti. Ya. Fiil terbagi menjadi 3, madhi, mudhari, amr. Ya. Itu adalah pendapat Basrah yang dimana pendapat ini menyelisih pendapatnya ahli Kufah. Di mana orang-orang Kufah berpendapat bahwa fiil terbagi menjadi 2 bagian. Apa saja? Fiil madhi tentu jelas sudah mewakili apa? Waktu lampau. Dan juga apa? Mudhari. Nah, cukup. Orang Kufah membagi 2 itu fiil madhi dan mudhari saja. Lah kenapa amr nggak dimasukkan oleh orang-orang Kufah? Karena fiil amr kan bagian dari fiil mudhari. Ya, bagian dari fiil mudhari yang majzum. Nah, yang ikut kemarin bersama saya belajar At-Tufaha fin Nahwi karya Imam Abu Ja'far An-Nahas. Ya, beliau adalah seorang ulama nahwu klasik tentunya karena memang hidup pada abad-abad awal dekat dengan era salaf berakhir ya. Masih 400-an. Baik. Beliau ikut kepada madrasah apa? Baghdad. Nah, beliau bahas di situ karena madrasah Baghdad kan mengcompare terkait pandangan ulama Kufah dan Basrah walaupun sedikit lebih condong kepada
Kufah. Nah, di situ beliau jelaskan. Kenapa fi'il amr ini ya tidak dimasukkan dalam 3 pembagian fi'il berdasarkan waktunya oleh ulama Kufah? Karena memang dia apa? Turunan dari mudhari' juga. Begitu. Dikatakan fi'il amr itu adalah fi'il mudhari' yang majzum. Nah, penjelasannya sudah saya jelaskan di sana. Mungkin nanti di bagian fi'il atau di hukum fi'il kita akan jelaskan kembali. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjut di sini. Aqsamul fi'li. Tinggal baca saja. Gambaran tasawurnya sudah dapat tadi. Silakan dibaca aqsamul fi'li. Ana Ustaz. Fadal. Aqsamul fi'li. Yang kasimul fi'la ila salasat ila salasati aqsami. Madin wa mudari'in wa amrin. Aksami itu dia nakirah tanpa al. Berarti jangan ragu untuk Aqsam, ditanwin. aqsamin Ustaz. Aksamin Ila sahih. ila salasati. Yanqasimul fi'lu. Yang kasimul fi'lu ila salasati aqsamin. Nah, Madin wa mudari'in wa amrin. iya. Al-madi Artinya apa? Terjemahnya apa? fi'il dibagi kepada 3 bagian Ustaz. Iya, fi'il itu terbagi. Yanqasim terbagi. Kepada berapa pembagian? 3. Salasa aqsam. Ya. 6. Yang pertama madi, kedua mudhari, ketiga amar. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Silakan, al-madi definisinya apa? Al-madi huwa ma dalla ala hadasin waqa'a qabla zamani takallumi. Madi adalah dia yang apa-apa yang menunjukkan atas perkataan yang terjadi sebelum zaman berbicara, Ustaz. Bukan, sebelum waktunya pembicaraan. Waktunya Se- pembicaraan. iya. Huwa madalla ala hadasin. Oke. Fil madi itu adalah apa yang menunjukkan atas suatu kejadian yang dimana kejadian tersebut waqa'a terjadi qabla zamanit takallum, sebelum apa? Waktu pembicaraan. Nah, kita sedang berbicara nahu saat ini. Berbicara tentang apa? Fi'il. Kemarin kita telah berbicara isim. Maka aktivitas pembicaraan kita tentang isim itu sudah lampau atau sekarang kita lakukan? Sudah lampau. Karena kan terjadi sebelum waktu kita membicarakan fi'il hari ini. Paham sampai sini? Tes, halo? Ya, Ustaz? Insya Allah Ustaz. Jadi Baik, kalau alhamdulillah. kita bicara pekerjaan sudah selesai. Seperti itu. Baik ya, itu dari apa namanya? Definisi dari fi'il madi. Aktivitas tentunya. Nahwu contohnya ada katabah. Katabah artinya apa? Telah menulis. Kemudian ada fahima. Fahima artinya apa? Lah Telah paham. memahami. Amin. Ya. Dakhola artinya apa? Telah masuk. Kharaja artinya apa? Lawan dari Telah keluar. dakhola. Telah Telah Keluar. keluar. Nah, kemudian ada istaghfara. Meminta Ampun ya. ampun. Ya. Nah, baik. Apa sih tanda Ustaz, dari fi'il madi? Ya. Ustaz kalau yang istighfaro kenapa nggak ada telah? Padahal madi. Itu bisa saja diterjemahkan. Jadi sebetulnya tidak mesti selalu diterjemahkan telah gitu ya. Karena nanti masuk kepada maknanya nanti. Gitu. Bisa aja Tapi dia diartikan mad telah ya? kan. Kenapa? Kategorinya madi. Betul, kategorinya madi dia. Istighfara. Ya. Karena Oh, kalau dia kategori mudhore, tidak ada ciri-ciri khusus fi'il mudhore di sana. Nanti kita akan masuk kepada ciri-ciri khusus dari fi'il mudhore. Gitu. Nah, sekarang kita akan pelajari ciri atau tanda yang melekat pada fi'il madi. Alamatuhu. Tandanya. Tanda dari fi'il madi. Ya. An yasluha.
li'an tattasila. Li'an tattasila. Bihi ta'ut ta'nisi as-sakinatu. Ayyasluha. Bisa. Tak sukun. Bersambung dengannya. Jadi apa? Tak sukun itu bisa bersambung dengannya. Ya, tinggal bilang ini aja sebetulnya. Bisa diakhiri tak sukun fi'il madi itu. Ya. Kataba ini bisa kita taruh tak sukun jadinya apa? Katabat. Fahima bisa kita taruh tak sukun di akhirnya. Jadinya apa? Fahimat. 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 Berikutnya dakhola kita taruh tak sukun jadinya apa? Dakhalat. Khoroja. Kharajat. Istaghfara. Istaghfarat. Iya, istaghfarat ya, istaghfarat seperti itu. Nah, di sini beliau hanya memberikan apa? Ciri khususnya saja. Ya, ciri khususnya saja. Nah, kalau kita pernah mendapati di dalam kitab Jurumiyah bagi yang pernah mempelajari kitab tersebut atau mungkin kitab yang semisal, ya substansi isinya sama, disebutkan di sana apa? Ciri fi'il madi apa kata Al-Imam Ibnu Ajurum? Biqad, ya kan? Fi'il madi itu dia cirinya dimasuki oleh qad. Nah, ya. Walaupun sebetulnya Al-Imam Ibnu Ajurum mengatakan qad untuk ciri fi'il secara umum karena qad itu bisa masuk ke fi'il madi, bisa masuk ke fi'il mudhari. Seperti itu ya. Nah, ketika baca syarah-syarah Jurumiyah baru nanti dijabarkan. Wasin dan saufa untuk mudhari. Qad bisa masuk ke fi'il madi, bisa masuk ke fi'il mudhari. Kemudian ta'ut ta'nis. Nah, ta'ut ta'nis itu adalah tanda fi'il yang khusus untuk fi'il madi. Nah, ini langsung dikelompokkan oleh Syekh Khalid Abdul Aziz dalam Nahwu Tatbik ini. Kita masuk ke fi'il mudhari sekarang. Silakan dibaca definisinya. Silakan. Coba Ustaz. المضارع هو ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده نحو يكتب يقرأ يدخل يخرج يستغفر. Nah, terjemahkan. Fi'il mudhari adalah dia apa-apa yang menunjukkan atas kejadian di waktu pembicaraan. Yaqa'u-nya belum diterjemahkan. Yaqa'u-nya belum terjemahkan. Yang terjadi. Yang terjadi, dia adalah apa-apa yang menunjukkan kejadian yang terjadi di waktu pembicaraan atau setelahnya. Baik. Nah, contohnya di sini ada yaktub, ada yaqra, ada yadkhul, ada yakhruj, ada yastaghfiru. Nah, kita sadari tentunya bahwasanya fi'il mudhari yang beliau contohkan di sini ini adalah perubahan dari contoh dari apa? Fi'il madi tadi. Kataba yaktubu, qara'a yaqra'u, dakhala yadkhulu. Berarti yadkhulu fi'il mudhari, dakhala fi'il madi. Ya kharaja yakhruju, kharaja fi'il madi, yakhruju fi'il mudhari. Istaghfara fi'il madi, yastaghfiru adalah fi'il mudhari'nya. Nah, kita lihat di sini catatan dari penulis. Al-mudhari'u salihun lil hali wal istiqbal. Salihun artinya apa? Bisa. Fi'il mudhari itu salihun. Bisa menunjukkan lil hali masa sekarang ketika terjadinya pembicaraan. Wal istiqbal bisa juga maknanya itu apa? Istiqbal. Terjadi setelah pembicaraan. Akan datang. Contoh di sini. Kalimat langsung. Yaktubu Zaidun al-ana. Ya. Yaktubu Zaidun
ana. Zaid sedang menulis sekarang. Dari mana kita tahu yaktub di sini maknanya hal dan istiqbal? Maka kita lihat di sini catatan kaki pertama. Kita lihat di sini. In wujidat qarinatun ya tu'ayyinu zaman al-mudhari' lil hali kana lil hal. Jika terdapat qarinah ya. Jika terdapat apa? Qarinah. Tu'ayyinu yang mentakyin. Yang dia itu bisa memastikan bahwasanya waktu dari fi'il mudhari itu apa? Hal kana lil hal. Maka seketika itu maknanya menjadi hal. Begitupun sebaliknya wa in wujidat qarinatun tu'ayyinuhu lil istiqbal. Kalau ada qarinah, ma makna qarinah? Dianggap. Indikator. Yang menyertai Ustaz. Dianggap atau indikator ya. Nah, indikator sahih. Nah, kalau ada indikator tertentu tu'ayyinuhu yang mentakyin si fi'il tersebut untuk makna istiqbal, ya, makna yang akan datang, kana lil istiqbal. Maka apa? Ya, maknanya istiqbal. Kemudian, fa illam tujad qarinatun, kalau nggak ada qarinah atau nggak ada indikator apapun tu'ayyinuhu yang memastikan fi'il tersebut ya kepada dua waktu tadi, baik itu hal maupun istiqbal. Nah, bagaimana? Nah, ini kata beliau ya, kana lil hali ala rajih. Ya. Maka maknanya itu yang rajih apa? Hal, bukan istiqbal. Tuh, beliau menyertakan di sini dan ini menjadi rujukan kitab ini nih. Ham'ul Hawami' Lisuyuti. Unzur tafsil hadhil mas'alah. Ya. Fi Ham'il Hawami' Lisuyuti. Maksudnya seperti ini teman-teman semua. Langsung kita ke contoh tadi. Yaktubu Zaidun al-ana. Perhatikan kalimatnya. Di situ ada kata al-ana sekarang. Maka di sini makna yaktub menunjukkan apa? Hal au istiqbal? Hal. Karena ada al-an. Al-an di sinilah yang disebut sebagai qarinah. Yang mentakyin dia. Untuk apa? Hal. Waktu sekarang yang sedang berlangsung. Maka dikatakan di sini huna lil hali. Kenapa? Liwujudi qarinatin. Karena adanya indikator tu'ayyinuhu yang mentakyin si fi'il yaktubu lizalik akan waktu hal. Wahia lafaz al-an ya. Wahia lafzul an. Berikutnya ada kalimat saufa yaktubu Zaidun. Ada saufa. Apa itu saufa? Dia punya nama. Namanya apa? Harfu taswif. Ya, harfu taswif. Ma makna harfu taswif? Ma'nahu al-mustaqbalu al-ba'id. Ini sebagaimana di kitab At-Tuhfah al-Usabiyah, Syarah Jurumiyah, karya Syekh Ahmad bin Sabit al-Usabi. Hafizallah. Ya, saufa itu maknanya apa? Al-mustaqbal al-ba'id. Yang akan datang tapi jauh. Maka diartikan kelak dalam bahasa Indonesia. Kelak. Dalam Al-Quran kan ada saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kelak itu diterjemahkan kan. Nah, perhatikan di sini. Fi'il yaktubu. Fi'il yaktubu. Huna maknanya apa? Istiqbal. Kenapa? Liwujudi qarinatin tu'ayyinuhu, karena adanya indikator yang mentakyin, menentukan dia itu maknanya istiqbal apa? Yaitu saufa wahya saufa. Karena ada saufa kelak. Nah, ya, nanti temannya saufa sin. Nah, ya, sin itu akan al-mustaqbal al-qarib. Kalau saufa al-mustaqbal al-ba'id.
Nah, kalau misalkan nggak ada al-an, nggak ada apa namanya, Saufa. saufa, ya. Contoh kita bikin saja nih. Nadrusu. Nih kita kan sedang nadrus nih. Nadrusul lughatal arabiyata. Iya kan? Ini maknanya apa? An, Ustaz. Hal, Hal hal, hal, hal atau istiqbal? Hal. 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 Walaupun tidak ada qarinah yang mentakyin dia kepada makna hal maupun istiqbal. Nah, jadi nanti kita bisa datangkan pendapat. Kamu ngomong ada sandaran pendapat siapa gitu? Ada pendapat Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Hamul Hawami. Meskipun saya belum buka kitabnya. Nah, saya buka kitab An-Nahwu Tatbiq karya Syekh Khalid Abdul Aziz dan beliau menyertakan dalam hasyiah beliau. Ya. Nah, nanti tinggal kita lihat. Nanti saya akan coba lihat ini dan saya screen capture, saya share ke grup. Baik. Kita lihat lagi di sini alamatuhu, tanda dari fi'il mudhari. Tanda dari fi'il mudhari. Ayyasiha wuku'uhu ba'da lam awisin aw saufa, jelas ya. Yasiha, sahih, bisa begitu kan ya. Fi'il mudhari itu bisa wuku'uhu, peletakannya. Nah, peletakannya itu apa? Bisa ba'da, setelah lam. Ya, bisa setelah lam. Bisa setelah sin, bisa setelah saufa. Jelas kalau ada fi'il yang terletak setelah sin dan saufa itu pasti fi'il mudhari. Nggak mungkin fi'il madi, karena sin dan saufa itu maknanya istiqbal. Fi'il madi tidak sedikit pun mendapatkan apa? Pemaknaan istiqbal. Gitu. Nah, ya. Lambun sama demikian. Contoh nahwu, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala nih, contohnya tiga-tiganya. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Yalid, yulad. Terletak setelah lam? Betul. Dia fi'il mudhari, fi'il madi atau fi'il amr? Fi'il mudhari. Ma'alamatuhu, apa cirinya? Wuku'uhu ba'da lam. Ya. Ya, na'am ya. Wuku'uhu ba'da lam. Dia terletak setelah lam. Lanjut qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, sayaqulu sufaha'u minan nas. Ada sayaqulu di situ. Dia terletak setelah apa? Sin. Nah, ya. Kemudian saufa astaghfiru lakum rabbi. Saufa astaghfiru lakum rabbi. Ada saufa. Berarti kata yang terletak setelah saufa fi'il. Fi'il apa dia? Fi'il mudhari'. Gitu ya. Nah, ciri yang kedua pada fi'il mudhari' wala budda an yakuna mabdu'an bi harfin min hurufil mudhara'ah. Wala budda, harus, mabdu'an, dia diawali bi harfin dengan satu huruf, ya, min hurufil mudhara'ah, dari huruf-huruf mudhara'ah. Al-majmu'ah, yang terkumpul fi, pada kata anaitu. Wahia, dan huruf-huruf mudhara'ah itu adalah hamzah yang pertama, kedua nun, ketiga ya, keempat ta. Ya, nah. Hamzah, nun, ya, dan ta. Inilah huruf mudhara'ah. Ya. Huruf mudhara'ah ini adalah huruf yang memiliki makna, di mana hamzah bermakna apa? Mutakallim. Nun bermakna apa? Mutakallim wa ma'ahu ghairuhu, atau al-mu'azzim nafsahu. Taib. Mu'azzim nafsahu, dia satu saja jumlahnya. Nah, berfungsi untuk mengagungkan dirinya. Kalau ma'ahu ghairuhu berarti apa? Lebih dari satu atau lebih dari dua. Kemudian ada ya, ya bermakna apa? Goib. Wata bermakna apa? Mukhatab dan goibah. Gitu ya. Karena hanya satu fi'il mudhari' yang diawali huruf mudhara'ah ta, namun fa'ilnya bukan mukhatab, melainkan apa? Goib. Tepatnya apa? Goibah. Dia perempuan kan apa? Fi'ilnya diawali huruf mudhara'ah ta. Gitu. Contoh di sini aktubu.
Naktubu artinya apa? Saya sedang menulis. Naktubu kita sedang menulis, atau bisa juga saya sedang menulis. Dia gunakan domir nahnu untuk apa? Muazzim nafsahu. Ya, di dalam Al-Quran apalagi banyak sekali kan. Inna nahnu nazzalna adzikra. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya kan? Nah, menggunakan domir nahnu itu untuk mengagungkan. Bukan berarti ada banyak, enggak. Ya. Yaktub. Nah, kalau udah diawali huruf mudhari'ah ya, berarti nanti fa'ilnya ini apa? Gaib. Jumlahnya bagaimana kita menentukan? Lihat nanti tambahan huruf yang di akhir fi'il. Karena di sini tidak ada tambahan huruf, berarti ya mufrad lah. Yaktub berarti huwa. Itu ya. Nah, taktub ini bisa dua seperti yang tadi sudah saya katakan. Bisa ghaibah berarti apa? Domir hiya, dia perempuan sedang menulis, atau apa? Mukhatab. Domir anta, kamu laki-laki satu orang sedang menulis. Nah, ini cirinya dari fi'il mudhari. Kemudian fi'il amr, silakan dibaca lagi. Tes, halo. Saya coba Ustaz. Ya, nah. Al-amri huwa Al-amru. al-amru huwa ma dalla ala hadatsin yutlabu husuluhu ba'da zamanit takallumi. Terjemahkan. Fi'il amr dia yang masuk. Afwan Ustaz, saya belum paham. Iya, nah. Al-amr adalah apa-apa yang menunjukkan ala hadatsin atas kejadian, yutlabu yang apa namanya husuluhu, dituntut, diminta, husuluhu, hasilnya. Hasilnya itu diminta. Kapan hasilnya diminta? Setelah diperintah. Ba'da zamanit takallum, setelah waktu pembicaraan. Ya kan? Ketika kita memerintah orang, kita sebenarnya meminta apa? Hasilnya berupa aktivitas yang kita perintah kepada orang tersebut agar dilakukan aktivitas yang kita perintahkan tadi. Tapi kapan aktivitas dilakukan? Setelah kita selesai berbicara. Gitu. Maka langsung seketika disebut apa? Istiqbal. Contohnya uktub. Nah, dia punya pola-pola tersendiri. Iftah, ijlis, istaghfir. Nah, ini sebetulnya bentuk fi'il amr dari contoh yang dihadirkan pada fi'il madhi dan mudhari tadi. Kata yaktubu uktub. Ya, nah. Nah, ini sebenarnya nggak ada ikro di sini ya. Nah, karena yang kedua tadi kan qara'a dan yakra'u, atau di fi'il madhi fahima. Gitu. Kalau di mudhari yakra. Kalau di sini iftah gitu ya. Nah. Kemudian ada apa? Ijlis, duduklah, istaghfir. Ya, istaghfara, yastaghfiru, istaghfir. Istaghfir, minta ampun lah. Begitu. Seperti dalam Al-Quran di surah Muhammad itu kan, wastaghfir li zambik. Ya kan? Nah. Lanjut. Alamatuhu. Nah, tanda dari fi'il amr itu apa? Majmu'u syai'aini, terkumpul dua hal. Majmu'u syai'aini. Dua tandanya. Yang pertama, dari segi makna. Dan yang kedua, dari segi lafal. Dari segi makna, dia harus menunjukkan makna tolak, makna meminta. Kalau fi'il madhi, fi'il mudhari ketika kita lihat tadi apa? Tidak ada makna meminta. Ya, tapi kalau fi'il amr ada makna meminta, nyuruh. Gitu. Kemudian yang kedua, qabuluhu ya al-mukhatabah. Dia bisa menerima apa? Ya mukhatab. Ya, kalau nyuruh perempuan satu orang, masuklah ya mukhatab di situ. Ya, mukhatabah lebih tepatnya. Ya mukhatabah. Ya, penanda seorang perempuan yang diajak bicara. Nahmu, contoh. Uktub. Tulislah. Hadza fi'lu amrin. Ini adalah fi'il amr. Kenapa? Li'annaha yadullu 'ala talab. Karena maknanya menunjukkan atas apa? Meminta, menuntut.
Dan uktub ini pun yaqbalu ya al-mukhatabati. Bisa menerima apa? Ya mukhatabah. Fayasih. Ya. Fayasihu antakula uktubi. Maka bisa kamu katakan, ya, uktubi, kalau nyuruh satu orang perempuan, ada ya sukun di situ. Wa nahu qawlihi ta'ala, dan contoh dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Maryam ayat 26, fakuli washrobi wa qarri aina, itu semua adalah fil amr. Apa tandanya? Dua. Ya, yadul ala talab wa yaqbal ya al-mukhattabah. Kuli ya mukhattabah. Ishrabi ya mukhattabah. Qari ya mukhattabah. Ya, nah. Fal kalimatu, maka kata-kata yang di atas tadi, mulai dari kuli, makanlah, washrobi, kemudian qari, ini adalah apa? Af'alu amrin, fi'il amr. Apa alasannya? Li'annaha dallat, karena mereka semua itu menunjukkan atas at-talabi, makna perintah. Wa qabilat, dan mereka pun bisa menerima ya al-mukhatabati, ya mukhatabah. Nah, di sini ada catatan juga tentunya. Fa in dallatil kalimatu, kalau satu kata itu menunjukkan alat tolab, atas makna tolab, walam, dan dia ternyata tidak takbal ya al-mukhatabah, tidak menerima apa? Ya mukhatabah. Nahu, contohnya seperti sah. Sah di sini tergolong isim fi'il amr. Ya, isim fi'il amr maknanya uskut. Nih, uskut kan fi'ilnya. Falaisat bifi'li amrin. Maka dia bukan fi'il amr. Ya. Kenapa nih sah bukan fi'il amr? Sah itu bukan fi'il amr, akan tetapi lebih tepatnya disebut apa? Isim fi'il amr. Dia tuh isim tapi maknanya fi'il amr aja. Gitu. Kalau dia maknanya isim fi'il amr, apa dong? Ya uskut, diamlah. Gitu. Sah. Ya, sahin kalau dia ingin nyuruhnya nakiroh. Gitu, umum. Sah. Gitu ya. Maka sah di sini bukan fi'il amr. Wa innama hiya ismu fi'li amrin. Ya. Kemudian berikutnya wa in qabilat ya al-mukhatabati. Kalau dia bisa menerima ya mukhatabah. Walam tadul, namun tidak menunjukkan alat tolab atas makna perintah atau meminta. Contohnya seperti apa? Takumina. Takumina. Falaisat bifi'li amrin wa innama hiya fi'lun mudhari'un. Takumina kan ini fil mudhari. Awalnya mudhara'ah tuh. Takumina. Apa artinya? Kamu seorang perempuan berdiri. Ada ya mukhatabah di sana? Ada. Nih ya mukhatabah. Tapi ciri satu lagi ada enggak? Enggak ada. Berarti dia bukan fi'il amr. Ya, lebih tepatnya dia adalah fi'il mudhari. Seperti itu ya. Nah, terakhir kita masuk ke huruf. Salisan al-harfu. Huwa kalimatun dalat, dia adalah kata yang menunjukkan atas makna. Tetapi apa? Fi ghairiha, pada selain dia. Huruf ini punya huruf itu ada yang punya makna, ada yang enggak punya makna. Yang enggak punya makna disebut huruf mabani, yang punya makna disebut apa? Huruf ma'ani. Dan huruf mabani itu adalah huruf hijaiyah. Kalau huruf ma'ani, huruf yang masuk dalam apa? 3 pembagian kata. Ya. 6. Tetapi huruf yang punya makna ini akan terlihat sempurna maknanya kalau dia bersama dengan selainnya. Berarti ketika dia bersama dengan isim, ketika dia bersama dengan fi'il, seperti itu. Nanti pun huruf juga ada pembagian. Ada huruf-huruf yang khusus masuk ke isim, ada huruf-huruf yang khusus masuk ke fi'il, ada huruf-huruf yang bisa masuk kepada isim dan fi'il. Kita baca dulu.
Al-harfu, silakan. Yang resen. Fadhali. وكلمة دلت على معنى في غيرها والحرف له معنى ولكن معناه لا يظهر إلا في التركيب نحو Afwan, irfa'i Nggak sautak. kedengeran ya? Ya, nam, irfa'i Lemah sautak. sekali. وكتب udah kedengeran belum? Agak kecil suaranya, nam. Nggak apa-apa, nanti saya ulangi lagi. Silakan dibaca, saya dengar kok. وكلمة دلت على معنى في غيرها والحرف له معنى ولكن معناه لا يظهر إلا في التركيب نحو من حرف جر له معنى ولكن معناه لا يظهر إلا في التركيب فهو الابتداء الغاية في قوله تعالى Oke, سبحان hasbuk الذي cukup. Nam. Fal harfu lahu ma'na. Ya. Fal harfu lahu ma'nan. Walakin ma'nahu la yadharu. Bukan yudhar ya, tapi yadhar. Nah, huruf itu lahu ma'nan, punya makna. Akan tetapi maknanya la yadhar, nggak nampak. Illa kecuali apa? Fitarkib, dalam susunan dia ini huruf. Baru maknanya nampak. Nahu contohnya min. Dia ini harfu jarin. Dia huruf jar. Dari namanya aja udah punya nama huruf jar. Berarti dia punya makna lah. Lahu ma'nan. Walakin maknahu, akan tetapi makna jarnya si min di sini apa? La yadharu illa fitarkib. Nggak akan nampak kecuali pada susunan kalimat. Nah ya. Apa makna min selain dia huruf jar? Ibtida. Ya. Ibtida'ul ghayah. Permulaan dari puncak tujuan. Li'ibtida'il ghayah. Maka diterjemahkan dari gitu. Contoh dalam firman Allah, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Minal masjidil haram. Nah, ini menunjukkan apa? Permulaan dari tujuan. Awal pertama adalah Masjid Al-Haram. Sebelum diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Masjid Al-Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Ya, nah. Terkait Isra wal Mi'raj ini. Berikutnya, makna dari min lagi selain ibtida'ul ghayah adalah tab'id. Ya, maknanya yang kedua adalah tab'id. Sebagian, dan ini terjemahnya sering apa? Di antara. Oke. Fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah SWT, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Dari manusia. Nah, tidak seperti itu terjemahnya, tapi kita terjemahkan apa? Di antara manusia may ya'budullaha ala harfin. Ada yang menyembah beribadah kepada Allah ala harfin, pada satu sisi saja. Langsung nih kita kaji. Harf. Nah, harf itu secara bahasa maknanya adalah at-taraf. At-tarafu. Yang berarti apa? Ujung atau sisi. Paham sampai sini ya? Dan ini dijelaskan oleh Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi. Ya, baik dalam kitabnya Syarah Jurumiyah atau dalam kitab Ad-Durrah Al-Bahiyah, Syarah Mutamimah Al-Ajurumiyah. Baik, alamatuhu, tanda dari huruf. Tanda dari huruf apa? Alla yaqbala syai'an min alamatil ismin, ya, min alamatil ismi wala syai'an min alamatil fi'li. Ya, dia tidak menerima sedikit pun tanda dari isim dan tak menerima sedikit pun tanda dari fi'il, dan itulah tandanya huruf, ya. Jadi tanda huruf itu adalah apa? Ketiadaan tanda isim dan tanda fi'il. Di sini ada contoh hal, fi, lam. Langsung ini menunjukkan 3 kategori huruf. Hal ini mewakili apa? Huruf yang khusus. Bukan huruf yang khusus. Huruf yang bisa masuk ke isim dan
fiil, berserikat dia. Musytarak dia hurufnya. Hal di sini bisa berserikat kepada isim dan fiil. Sedangkan fi dia hanya masuk kepada isim saja. Tidak bisa masuk kepada fiil. Sekalipun masuk ke fiil yaitu ada perantaranya nanti. Entah ma nanti. Ya, nah itunya nggak bisa langsung masuk ke fiil. Nah, ada lam. Lam ini apa? Huruf yang bisa masuk khusus kepada fiil saja. Baik. In lam taqbalil kalimatu. Nah, in lam taqbalil kalimatu. Kenapa dikasroh lamnya? Litika isakinain. Kalau suatu kata itu tidak menerima syai'an sedikit pun min alamatil ismi dari tanda-tanda isim, wala syai'an min alamatil fi'li dan tidak sedikit pun dari tanda-tanda fi'il, fahkum alaiha bi annaha harfun. Maka hukumilah atas kata tersebut tadi bahwasanya kata tersebut tadi apa? Harfun, huruf. Gitu ya. Dan inilah di antara pembagian huruf yang punya makna. Ya, ada huruf jar berarti ini khusus masuk ke isim, di antaranya adalah min, dari, ada ila ke, adaan, bisa dari, bisa tentang. Nah, ya. Min ini juga bisa di antara, bisa berupa. Berikutnya ada ala di atas, bisa kepada juga, ila pun demikian. Fi, di dalam bisa pada, ruba sedikit sekali, maknanya taklil. Al-ba'u, nah ba di sini juga punya makna banyak. Ya, nah bisa taba'id sebagian, ya kan? Nah, ya, terjemahnya bisa dengan juga. Baik. Al-kaf maknanya apa? Tasbih, terjemahnya seperti. Ada lam, lam di sini maknanya juga banyak. Ada tamlik, ada ada apa namanya? Ada ta'lil juga, bisa karena, bisa tamlik, milik, punya. Tapi tetap fungsinya sama seperti judulnya di sini, yaitu jer, memajrurkan isim yang terletak setelahnya. Wal waw. Ah, waw dan ta. Ini apa? Huruf qasam. Ya. Waw dan ta huruf qasam dan dia sama. Terkategorikan sebagai apa? Huruf jar. Karena isim yang terletak setelah huruf-huruf qasam itu apa? Majrur. Yang kedua ada huruf ataf. Huruf ataf dia berfungsi menghubungkan saja. Nah, ya. Huruf ataf dia berfungsi untuk menghubungkan saja. Berarti nanti apa? Kata setelahnya ikut kepada apa? Keadaan kata sebelum huruf atofnya. Ada waw dan ada fa, ada suma, ada au, ada am, ada bal, adalah, ada hatta, ada lakin. Dan dia juga sama memiliki apa? Makna-maknanya tersendiri. Insya Allah akan kita bahas. Karena di sini targetnya apa? Kita kenal dulu huruf-hurufnya. Yang ketiga ada huruf nasab. Ini jelas berarti masuknya ke fi'il. Nah, ya. Dan fi'ilnya fi'il mudhari. Ada an, ada lan, ada kai, ada izan. Loh, kok dikit? Iya, beliau mengikuti apa? Madrasah Basrah. Ya. Kalau dikatakan oleh Alimah bin Al-Jurum, fan nawasibu, nawasib itu ada berapa? 10. Sejatinya hanya 4 saja. Ya, 4 di situ maksudnya apa? Yang menasabkan fi'il mudhari dengan dirinya sendiri. Karena nanti sisanya itu menasabkan fi'il mudhari dengan bantuan an yang disembunyikan. Baik nanti disembunyikan secara wajib ataupun tidak. Maka di sini beliau masukkan yang betul-betul menasabkan fi'il mudhari dengan dirinya sendiri saja. An, lan, idzan, dan kai. Keempat ada huruf jazm. Nah, ini juga masuk kepada fi'il, lebih tepatnya fi'il mudhari. Ya, ada lam, ada lamma, ada lamul amr dan lan nahiyah. Gitu. Dan ini sebagian tidak dimasukkan sisanya oleh beliau. Ya. Nah, karena nanti ada yang menjazmkan 2 fi'il. Kalau kita lihat di sini ini yang menjazmkan 1 fi'il ya, lam, lamma, lamul amr dan lan nahiyah. Kemudian ada huruf nasikhah. Huruf nasikhah ini berarti huruf yang merusak hubungan. Hubungan siapa yang dirusak oleh huruf-huruf ini? Mubtada khobar. Ya, nah. Tapi dia punya makna. Ya, di antara maknanya adalah tansibul isma wa tarfaul khobar, ya kan? Menasabkan isim dan merafah khobar. Dan dia hanya ada 6. Inna anakana lakinna laita la'ala. Dan dia juga punya makna lain tersendiri. Inna harfu taukidin wa nasbin, anna juga sama.
Ka'anna nanti harfu tasbih wa taukid wa nasbin tentunya. Lakina nanti huruf istidrok ya kan, laita tamanni, la'ala taraji. Baik. Yang keenam ada huruf masdariyah. Huruf masdariyah berarti ini masuk ke fiil ya, mudhari. Begitu. Dan nanti bisa ditakwil fiil mudhari tersebut kepada masdar atau bentuk isimnya. Nah, ada anak nolah. Ada anak masuk tuh. Ya, nah, ada ma, ada kai, ada lau. Baik, perinciannya nanti kita akan bahas pada babnya tersendiri. Berikutnya 7. Huruf nida. Nah, huruf nida. Contohnya ya, aya, haya, ai, hamzah, wa. Contoh sebelumnya yang membahas isim kan kita baru dapati huruf nida ya. Ternyata ada lagi yang lain. Kemudian ada huruf jawab. Ada na'am, ada ajal, ada bala, ada la. Dia punya makna tersendiri dan tentu penempatannya berbeda-beda. Ya. Yang ke-9 ada huruf istifham. Huruf istifham itu hanya ada 2 teman-teman, hamzah dan hal. Dan inilah huruf yang bisa masuk ke isim dan fi'il. Nah, ini bagan mukhattat yuwaddihu aqsamal kalimah wa alamati kulli kismin. Nah, ya. Kata itu terbagi menjadi berapa? 3. Ya. Ada seorang ulama nahwu yang bernama Mansur bin Falah rahimahullah menyebutkan sekurang-kurangnya ada 4 alasan kenapa kata dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3. Di antaranya apa? Karena suatu ungkapan ada yang berupa zat. Karena suatu ungkapan ada yang berupa zat berarti ini apa? Isim. Ya, kemudian ada yang berupa kejadian atau pengikat antara zat dan kejadian. Oke? Nah, itu berarti kan apa? Kalau kejadian berarti fi'il. Kemudian pengikat antara zat dengan kejadian apa? Huruf. Maka didefinisikan dia kata hubung. Para ahli linguistik ya mengistilahkan huruf di sini yang punya makna ini dalam bahasa Arab apa? Sebagai partikel. Itu ya. Nah, kejadian dinamakan fi'il. Ya, nah, ya. Zat ya dinamakan isim, pengikat dinamakan harf. Adapun masdar karena menunjukkan kejadian termasuk fi'il. Ya, maksudnya apa? Hakikatnya termasuk isim. Nah, maka oleh sebab itu kalau kita buka kitab-kitab yang lanjutan ada di situ nama Sibawayh. Sibawayh rahimahullah terkadang menyebut masdar sebagai fi'il. Ya. Karena memang masdar itu menunjukkan kejadian. Walaupun secara hakikat dia adalah isim. Kurang lebih itu. Beda tambahan. Ya, untuk menutup kegiatan kita pagi hari ini. Dan inilah bagannya. Jadi teman-teman bisa semakin tergambarkan apa yang telah dibahas. Ya. Dengan adanya tasjir ya, mukhattat ini. Baik, insyaallah pertemuan berikutnya next week, pekan depan fil usbu' al-qadim insyaallah kita akan membahas bina dan i'rab. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum Ustaz. Barakallahu fiikum. Wa iyyakum jami'an. Wa iyyakum jami'an.